Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa hadir di tempat ini karena mengikuti kegiatan kita itu workshop peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah implementasi kurikulum merdeka. Pada kegiatan ini kami menyisipkan salah satu materi dari program guru penggerak kami angkatan 8, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana di tugas aksi nyata ini kami diberikan kesempatan untuk bagaimana berbagi pemahaman, elaborasi, kolaborasi kepada Bapak Ibu guru di sekolah, benar bagaimana kita nanti mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi di sini kita disiplin itu kita hubungkan di sini. Jadi kalau kata kepatuhan berarti suka tidak suka, mau tidak mau siswa harus ikut walaupun tidak sesuai apa yang diinginkan. Jadi kalau kita hubungkan di sini dengan di sini, disiplin dan kepatuhan berarti ada di tengah-tengahnya itu ada kata memaksa, tanda kutip, tidak tertulis tapi tersirat. Kita memaksa siswa untuk ini, untuk itu, untuk ini. Jadi siswa melakukan sesuatu bukan atas kemauannya, tapi mengikuti kemauan gurunya. Mau ikut tidak disukai, tidak ikut, ya salah juga. Jadi ada kata keterpaksaan untuk patuh. Sehingga tadi jangan heran mungkin ya siswa melakukan atau sering berbuat polos, ya terlambat dan lain sebagainya, ya karena ada sesuatu di sekolah. Seperti itu. Kita cakap buat memerintah diri sendiri. Makanya sekarang kurikulum itu adalah kurikulum merdeka. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Karena selama ini yang kita sering berikan kepada siswa adalah perintah. Perintah itu kalau kita konotasikan kan ada nuansa pemaksaan. Kalau kita tanda kutipnya itu perintah, harus, wajib. Kalau tidak dilaksanakan ada konsekuensi yang harus diterima. Sehingga kalau kita masih menggunakan kata ini, berarti kita belum ini. Siswa itu belum merdeka. Makanya di program guru penggerak itu bagaimana di filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, guru itu menghamba kepada murid. Artinya guru yang harus mengikuti apa maunya siswa. Kalau selama ini kan ini siswa yang ikut apa yang dikatakan oleh gurunya. Di kurikulum merdeka dibalik, guru yang mengikuti apa maunya murid. Sehingga kurikulum sekarang kita katakan kurikulum merdeka. Makanya guru mengikuti apa maunya siswa, sehingga sudah pernah disampaikan oleh dua orang teman guru penggerak kita yang sudah pernah disampaikan dan mungkin Bapak Ibu masih ingat
pembelajaran berdiferensiasi. Yang bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi? Kita fasilitasi semua gaya belajarnya siswa. Dari mana kita peroleh itu gaya belajarnya siswa? Dari asesmen diagnostik. Yang mana itu asesmen diagnostik? Pada saat pertemuan pertama kita membagikan untuk mengetahui gaya belajar masing-masing siswa. Apakah dia audio, apakah dia visual, kinestetik, audio, visual. Jadi contoh, kalau dari satu kelas setelah hasil asesmen diagnostik ternyata ditemukan 4 gaya belajar, maka guru pada saat masuk di kelas tersebut harus memfasilitasi 4 gaya belajar tersebut. Mau dia visual, berarti harus ada yang dilihat. Kalau dia audio, ya berarti harus apa yang dia dengar. Kalau kinestetik, ya berarti dia lebih ke perlakuan. Jadi itu yang kita sebut pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berarti saya harus mempertanggungjawabkan. Ya, serta tanggungjawab. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang sudah kita sepakati hari ini harus dilaksanakan. Ya, kalau tidak dilaksanakan kira-kira konsekuensinya apa? Ada konsekuensi ya? Apa konsekuensinya? Biasanya apa? Berupa sanksi. Artinya apa? Saya sudah yakin memutuskan seperti ini, maka saya harus mampu mempertanggungjawabkan. Bentuk tanggung jawabnya apa? Ya, di sana kan ada jadwal pembersihan kan? Atau ini bisa diambil jadwal penyapuan. Apa yang bisa kamu buat dari jadwal penyapuan? Pembersihan kelas. Saling mengerjakan tugas pembersihan kelas. Selesai. Dia punya kesempatan untuk menunjuk temannya yang lain. Apa itu? Saling mengerjakan tugas pembersihan kelas. Yang kedua, hari ini 10 ya, tinggal 1 lagi. Nanti itu masih punya satu kesempatan untuk menjadi 1 orang supaya genap 10 ya. Oke, saya akhiri apa yang kita sudah buat hari ini ya bisa dilaksanakan, bisa dipertanggungjawabkan sehingga situasi kondisi baik di dalam kelas maupun di luar kelas akan kalian selalu rasakan nyaman, aman dan tenang. Sehingga itu yang membuat motivasi kalian untuk selalu rajin hadir di sekolah. Bisa ya? Bisa? Ini bukan hanya sekedar ditulis. Ya, ini tulisan kalau sebentar bisa guru lain masukkan bisa kan? Bisa. Ya, tapi bagaimana yang sudah ditulis ini disimpan di memori kotak, ya, disimpan dalam hati sebagai bentuk keyakinan untuk bagaimana bisa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Cukup ya? Bisa ya? Oke. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Lebih kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.